Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Jasril dengan NPM 202013500519 dengan teman saya Devi Anzani yang akan membahas senyawa hidrokarbon. Untuk yang pertama yaitu pengertian hidrokarbon. Unsur karbon secara otomatis akan berikatan dengan hidrogen sehingga membentuk senyawa hidrokarbon. Hidrokarbon ini ditemukan banyak terdapat pada bahan bakar fosil yaitu batu bara, minyak, dan gas alam. Definisi dari senyawa hidrokarbon adalah senyawa yang terdiri atas atom hidrogen dan atom karbon. Sebagian besar hidrokarbon digunakan sebagai bahan bakar mesin dan industri. Contoh dari hidrokarbon ialah minyak tanah, LPG, bensin, gas alam, plastik aspal, dan lain-lain. Kekhasan atom karbon. Dalam sistem periodik unsur, karbon terletak pada golongan 4A dan periode 2. Oleh karena itu, atom karbon memiliki ciri khas tertentu, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, dapat membentuk 4 ikatan kovalen. Atom karbon memiliki nomor atom 6 dengan jumlah elektron valensi sebanyak 4 buah. Untuk memenuhi kaidah oktet, agar mencapai kestabilan, maka atom karbon memerlukan 4 buah elektron lagi dengan membentuk ikatan kovalen dengan atom lain. Sehingga jumlah ikatan kovalen yang dapat dibentuk oleh atom karbon sebanyak 4 ikatan. Selanjutnya, setiap atom C membentuk 4 ikatan kovalen dengan atom lain. Pada hidrokarbon, jika tidak mengikat C, berarti mengikat H. Di sini yang pertama adalah atom C yang paling atas itu sudah mengikat satu ikatan, yaitu pada ikatan yang bawahnya ya, pada ikatan atom C yang bawahnya. Jadi dia membutuhkan 3 ikatan atom H lagi agar mencapai 4 ikatan. Untuk yang selanjutnya ada atom A yang di bawahnya. Atom C ini sudah memiliki 2 ikatan, yaitu ke atas 1 dan ke bawah 1. Agar mencapai 4 ikatan maka membutuhkan 2 atom H lagi. Terus yang di bawahnya lagi ada atom C yang di tengah ini. Yang ini sudah memiliki 4 ikatan, yaitu ke atas 1, ke kanan 1, ke bawah 1, dan ke kiri 1, sehingga tidak memerlukan ikatan dari atom H lagi. Untuk yang berikutnya ada atom C yang di sini, yaitu sudah memiliki 3 ikatan, yaitu ke kanan 1, ke bawah 1, dan ke kiri 1, sehingga hanya membutuhkan 1 ikatan atom H lagi. Nah, untuk bagian yang ini adalah yang sudah disempurnakan dari slide sebelumnya. Jadi yang tadi membutuhkan 3 ikatan atom H akan menjadi seperti ini, dan ini yang membutuhkan tadi 1 ikatan atom H akan menjadi seperti ini, dan ini atom C ini tidak membutuhkan atom H, jadi maka tetap menjadi atom C sendiri seperti itu. Berapa kebutuhan H untuk setiap atom C? Yaitu membutuhkan 4 atom. Slide berikutnya yaitu yang kedua ada nomor ukuran atom karbon relatif kecil. Atom karbon terletak pada periode 2 sehingga memiliki 2 kulit yang terisi elektron. Oleh karena itu, jari-jari atom karbon relatif kecil. Jari-jari atom yang kecil menyebabkan ikatan kovalen yang dibentuk pada atom karbon sangat kuat dan dapat membentuk ikatan kovalen rangkap. Terus yang ketiga selanjutnya dapat membentuk rantai karbon. Atom karbon yang relatif kecil mengakibatkan atom karbon dapat membentuk rantai karbon yang sangat panjang melalui ikatan kovalen, baik ikatan kovalen tunggal, rangkap 2 maupun rangkap 3. Ini adalah contoh ikatan tunggal atau alkana, bisa disebut alkana, dan ini adalah ikatan rangkap 2 dengan stripnya di sini ada 2, yaitu yang warna merah ini. Pada sini tadi ada 1 kan yang ikatan tunggal. Dan di sini yang stripnya merah ada 2, yaitu alkena atau disebut bisa dengan alkena. Dan untuk ini adalah ikatan rangkap 3, stripnya di sini yang tengah ada 3 warna merah, atau bisa disebut dengan alkena. Untuk slide ini adalah pengelompokan atom karbon. Atom karbon dikelompokkan berdasarkan kedudukannya pada rantai senyawa hidrokarbon, yaitu atom C yang mengikat satu atom C langsung disebut atom C primer. Yang berikutnya atom C yang mengikat 2 atom C lainnya disebut atom C sekunder. Terus ada atom C yang mengikat 3 atom C lainnya disebut dengan atom C tersier, dan atom C yang mengikat 4 atom C lain disebut dengan atom C kuartener. Jadi yang ini adalah atom C primer karena hanya mengikat 1 atom C di bawahnya. Untuk yang ini adalah atom C sekunder karena dia mengikat 2 atom C, yang itu yang satu ke kiri dan satu ke kanan. Untuk yang tersier ini mengikat 3 atom C, yaitu ke kanan 1, ke bawah 1, dan ke kiri 1. Dan untuk atom C yang di tengah ini adalah atom C kuartener karena mengikat 4 atom C, yaitu ke atas 1, ke kanan 1, ke bawah 1, dan ke kiri 1. Terus ada bagan hidrokarbon yang terdiri dari alifatik dan siklik. Alifatik itu adalah senyawa hidrokarbon yang strukturnya terbuka dan rantainya bisa luas atau bercabang.
dengan rumusnya itu CnH2n plus 2. Dan itu untuk alkana, dan yang untuk alkena itu rumusnya ada CnH2n dan alkena CnH2n minus 2. Untuk yang alkana atau rangkap atau ikatan tunggal ini adalah jenuh karena dia hanya memiliki satu ikatan atau ikatan tunggal. Dan untuk yang alkena dan alkena ini tidak jenuh karena dia memiliki ikatan baik 2 maupun 3. Yang di sampingnya ada siklik. Siklik ini adalah senyawa hidrokarbon yang strukturnya tertutup, terdiri dari sikloalkana dan aromatik. Untuk yang sikloalkana ini adalah tertutup, jadi seperti ini untuk contohnya. Dan aromatik ini membentuk segi 6 karena berada di senyawa benzena dengan rumusnya C6H6. Ini pengertian dari alifatik. Jadi berdasarkan bentuk rantainya, senyawa hidrokarbon digolongkan menjadi dua, yaitu alifatik dan siklik. Alifatik ialah senyawa hidrokarbon yang strukturnya terbuka, dan rantai karbon dari alifatik ini bisa lurus ataupun bercabang. Untuk yang lurus adalah dari kiri ke kanan, yaitu CH3, CH2, 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 dan CH3. Untuk yang bercabang itu ada CH3 atau H3C, terus CH, terus dia ada bercabang ke bawah satu, dan di urutan ketiga juga bercabang ke atas satu, dan akan terus ke kanan itu CH3. Terus selanjutnya ada senyawa hidrokarbon siklik. Siklik yaitu senyawa hidrokarbon dengan rantai karbon yang tertutup. Senyawa hidrokarbon siklik dapat dibedakan menjadi dua, yaitu karbosiklik. Yang pertama, karbosiklik adalah senyawa hidrokarbon yang rantainya tertutup, hanya terdiri dari atom saja. Karbosiklik juga dibagi menjadi dua, yaitu senyawa aromatis dan alisiklik. Senyawa aromatis merupakan senyawa karbosiklik yang terdiri dari 6 atom C atau lebih dan memiliki ikatan rangkap 2 yang terkonjugasi. Untuk terkonjugasi di sini adalah ikatan kovalen yang berikatan tunggal dan ganda secara bergantian. Nah, di sini bisa dilihat, jadi ikatan C-nya ini adalah ada yang ganda, ada yang tunggal, jadi secara bergantian. Kalau di urut di sini C ke atas itu adalah tunggal, dan yang di sini ada ganda. Jadi akan bergantian secara terus. Untuk yang selanjutnya ada senyawa alisiklik, merupakan senyawa karbosiklik yang hanya memiliki ikatan tunggal. Nah, kalau tadi adalah ikatannya ganda bergantian atau tunggal. Nah, kalau yang di sini hanya tunggal saja, jadi hanya satu strip saja seperti ini. Jadi karena atom C ini memiliki elektron valensi 4, jadi membutuhkan 2 lagi, yaitu 2H lagi untuk menjadi 6. Jadi 6 rantai. Agar menjadi 4 rantai. Jadi karena di sini atom C-nya ini sudah memiliki 2, ke kiri 1, ke kanan 1, maka dibutuhkan 2 rantai lagi, yaitu 2 atom H agar menjadi 4 rantai. Ya, jadi seperti itu. Maupun yang di sini juga sama, sudah memiliki ke atas 1 dan ke bawah 1, maka dibutuhkan 2 atom H lagi, jadi ke sini dan ke sini. Jadi agar menjadi 4 rantai. Begitupun seterusnya. Untuk yang ini adalah heterosiklik, adalah senyawa hidrokarbon yang di dalam rantai tertutupnya terdapat atom lain selain atom karbon. Jadi atom karbon ini, atom N ini yang memiliki titik 2 di bawah ini memiliki nomor atom 7. Jadi kalau di konfigurasi itu jadi 2 dan 5. 5 itu sebagai elektron valensi atau kulit terluarnya. Nah, titik 2 di bawah ini adalah sisa dari elektron valensi atom N yang awalnya 5 tapi diambil dari kesini 1 dan kesini 2. Jadi sisanya itu 3. Yang awalnya 5 tapi diambil lagi ke atom C yang ini, terus diambil 2 ke atom C yang ini. Yang ini diambil 2 karena dia rangkap 2, stripnya 2 tuh. Yang di sini diambilnya 1 karena dia ikatannya tunggal. Seperti itu. Terus ada senyawa hidrokarbon berdasarkan jenis ikatan. Berdasarkan jenis ikatannya, senyawa hidrokarbon digolongkan menjadi 2, yaitu senyawa hidrokarbon jenuh dan tak jenuh. Senyawa hidrokarbon jenuh yaitu senyawa yang semua atom karbonnya memiliki ikatan kovalen tunggal atau alkana.
contohnya seperti ini. Jadi kalau untuk ikatan tunggal atau alkana, dia hanya memiliki satu strip itu masing-masing, satu strip CH3 dari kiri ke kanan CH3, CH2, CH2, CH3. Terus yang berikutnya senyawa hidrokarbon tak jenuh. Ini yang tak jenuh, yaitu senyawa yang memiliki ikatan rangkap pada atom karbonnya, baik rangkap 2, alkena maupun rangkap 3 atau alkuna. Kita bisa lihat di sini ada strip 2, yaitu atau rangkap 2, maka disebutnya dengan alkena. Nah, kalau dia di sini stripnya ada 3 atau rangkap 3, maka disebutnya bisa dengan alkena. Nah, ini ada alkana. Alkana merupakan rantai karbon yang paling sederhana dan merupakan senyawa hidrokarbon jenuh karena memiliki ikatan tunggal. Rumus umum alkana adalah CnH2n plus 2, dengan N sama dengan jumlah atom karbon atau C. Senyawa paling sederhana dari alkana yaitu metana, atau bisa dilambangkan dengan CH4, karena metana hanya memiliki satu atom karbon yang mengikat 4 atom. Jadi di sini CH4, C-nya cuma satu, hanya ada 4. Saya deret homolog senyawa hidrokarbon. Dalam senyawa hidrokarbon, rangkaian atau deret homolog adalah deret senyawa hidrokarbon dengan rumus umum yang sama, biasanya bervariasi menurut suatu parameter seperti panjang rantai karbon. Ini ada tabel deret homolog alkana. Jadi ini yang pertama itu ada jumlah atom C-nya tuh CH4, jumlah atom C-nya itu ada 1 dan atom H-nya itu ada 4. Jadi strukturnya CH4 atau namanya metana. Terus yang kedua ada C2H6. Strukturnya adalah CH3 atau disebut namanya metana. Jadi ini C2H6, terus di sini strukturnya CH3 adalah CH3 strip CH3. Jadi C sama C di sini jadi C2, H3 sama H3 ini jadi H6. Jadi C2H6 seperti itu. Nah, begitupun dengan yang bawahnya itu C3H8. Jadi nomor atom C-nya itu ada 3, C3, dan nomor atom H-nya itu ada 8. Nah, untuk strukturnya adalah CH3, CH2, CH3. Jadi C-nya itu ada 3, 1, 2, 3, dan H-nya itu ada 8 ya. 3 tambah H2 ditambah H3, jadi hanya 8. 3 tambah 2, 6. 3 tambah 2, 5. Tambah 3 lagi jadi 8. Atau yang bisa disebut dengan propana namanya. Terus yang berikutnya juga ada C4H10. Di sini ada CH3, terus CH2. Ini kenapa di dalam kurung CH2 terus ada 2 lagi? Karena sebenarnya kalau kurungnya dilepas, ini jadi CH3, CH2, strip CH2 lagi, baru strip CH3. Gitu. Jadi ini kenapa dibikin strip biar nggak terlalu panjang. Jadi kalau semisal kayak yang paling bawah ini, C10H22, jadi CH3, CH2, dalam kurung CH2 terus 8, terus ada CH3 atau dekana. Ini kenapa dibikin CH2-nya dalam kurung? Karena kalau misalkan mau dibuka, dia CH2-nya nanti akan ada 8 urutan ke sana, ke kanan gitu. Jadi kan jadi terlalu panjang, makanya dibikin dalam kurung seperti ini. Jadi bisa dilihat kalau misalkan CH4 itu namanya metana, C2H6 itu namanya etana, C3H8 itu namanya propana, dan seterusnya. Nama alkana. Penamaan alkana mengikuti sistem IUPAC, yaitu sistem tata nama yang didasarkan pada gagasan bahwa struktur sebuah senyawa organik dapat digunakan untuk menurunkan namanya dan sebaliknya. Bahwa suatu struktur yang unik dapat digambarkan untuk tiap nama. Sistem tata nama IUPAC didasarkan pada nama alkana rantai lurus. IUPAC adalah singkatan dari International Union of Pure and Applied Chemistry, sebuah organisasi yang bertanggung jawab dalam perkembangan tata nama kimia. 10 struktur dan tata nama alkana rantai lurus atau deret homolog alkana yang menjadi acuan sistem IUPAC adalah sebagai berikut. Untuk penjelasan di slide berikutnya akan dibantu dengan teman saya, yaitu Devi Anzani. Di sini ada dasar sistem IUPAC, yaitu alkana rantai lurus. Di sini ada alkana rantai lurus atau tidak bercabang. Alkana rantai lurus diberi nama sesuai dengan jumlah atom karbonnya, sebagaimana tercantum dalam tabel 1 deret homolog alkana yang sudah dijelaskan sebelumnya oleh Kak Jasril. Terkadang ditambahkan normal atau N di depan nama alkana.
Di sini ada contohnya. Di sini namanya itu N-oktana atau normal oktana. Kenapa namanya oktana? Karena kita lihat dari jumlah atom karbonnya. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di slide sebelumnya itu sudah dijelaskan bahwa kalau misalkan jumlah atom karbonnya ada 8, itu namanya oktana. Selanjutnya ada alkana siklis atau rantai tertutup. Alkana rantai siklis atau tertutup itu diberi nama menurut banyaknya atom karbon dalam cincin dengan penambahan awalan siklo. Contohnya itu seperti ini. Ini contoh alkana siklis. Di sini jumlah atom karbonnya itu ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Maka namanya itu pentana. Di aturan sebelumnya itu, kalau alkana siklis depannya itu dinamai dengan siklo. Jadinya siklo pentana. Selanjutnya ada sikloheksana. Siklo karena dia rantainya tertutup atau siklis. Heksana itu karena jumlah atom karbonnya itu ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Selanjutnya, ada alkana bercabang, yaitu memiliki rantai samping. Senyawa alkana terkadang berikatan dengan unsur lain pada salah satu atau beberapa atom karbonnya. Unsur lain dalam rantai alkana disebut substituen. Jenis substituen alkana yang sering dijumpai yaitu gugus alkil. Gugus alkil adalah alkana yang kehilangan satu atom H. Penamaannya sama dengan alkana, hanya akhirannya diubah menjadi il. Rumus umumnya itu CnH2n plus 1. Di sini ada tabel gugus alkilnya. Jika jumlah karbonnya 1, maka namanya itu metil. Kalau 2 itu etil, 3 propil, 4 butil, 5 pentil, 6 heksil, 7 heptil, 8 oktil, 9 nonil, dan 10 dekil. Ini namanya gugus alkil untuk menamai rantai cabang. Selanjutnya, jika alkana memiliki rantai samping atau rantai cabang, maka penamaannya mengikuti aturan sebagai berikut. Yang pertama itu kita cari rantai yang terpanjang, bisa lurus atau belok, yang nantinya akan menjadi rantai induknya, dan namai rantai tersebut. Untuk menamai rantai induk belakangnya itu ditambahi ana, misalkan metana, etana, gitu. Yang kedua, kasih nomor pada rantai itu yang dimulai dari ujung yang paling dekat dengan cabang. Nanti jika kita sudah menemui rantai yang terpanjang itu, nanti kan kita sebut sebagai rantai induk. Nah, untuk menamai rantai cabangnya itu, kita ambil dari nomor yang paling dekat dengan cabang. Tuh. Yang ketiga, kenali cabang itu dan posisinya pada rantai induk. Kan tadi sudah saya jelaskan, misalkan pada atom C-nya kedua atau ketiga. Yang keempat itu penamaan dimulai dari nomor cabang diikuti nama cabang. Misalkan nomor cabangnya itu 2, terus nama cabangnya itu metil, dan rantai induknya itu heksana, jadi 2 metil heksana, di mana angka 2 merupakan posisi rantai cabang, metil merupakan nama cabang, dan heksana merupakan rantai induk. Lalu, jika ada 2 struktur cabang, misalkan metil dan etil, penamaannya itu dilakukan sesuai abjad. Kalau sesuai abjad, metil dan etil itu yang lebih dahulu itu adalah etil karena depannya E. Etil, lalu metil belakangnya M. Lebih dahulu E abjad. Di sini ada contohnya, contoh struktur cabang. Di sini yang kita lihat mana yang terpanjang, rantai terpanjangnya itu akan kita jadikan sebagai rantai induk.
Misalkan kita lurus ke kanan, di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka yang terpanjang lurus ke kanan. Cabangnya itu kita namai yang paling terdekat. Di sini kan kita pertama penomorannya itu dari kiri 1, 2 karena langsung ke atas cabangnya. Jadi lebih terdekat dari kiri ke kanan di sini. 2. Sini CH3 itu namanya metil. Jadi 2 metil. Di sini rantainya ada di 3 etil. Karena metil dan etil lebih dahulu etil, maka namanya jadi 3 etil. Kita dahulu ini dulu. 3 etil, 2 metil, heksana. Heksana dari rantai terpanjangnya ada 6. Ada 6, maka 3 etil, 2 metil heksana. Tuh. Selanjutnya, jika 2 cabang atau lebih yang melekat merupakan gugus alkil yang sama, maka tata nama gugus-gugus tersebut digabung menjadi 1. Sebagai contoh di metil, berarti terdapat 2 gugus metil. Kalau trimetil berarti terdapat 3 gugus metil. 2 itu di, 3 itu tri. Dan seterusnya. Di sini, misalkan rantai terpanjangnya itu 1, 2, 3, 4, 5 ini ya. 5. Kalau 5 itu pentana. Di sini rantai cabangnya itu ada di nomor kedua. Di nomor kedua, CH3 dan CH3 juga. Karena atom karbonnya itu ada 1, maka namanya metil. Di sini juga metil, sama-sama metil, maka kita namai dengan dimetil. Jadi di sini 2,2 untuk ini, 2, ini 2,2 dimetil pentana. Pentana untuk rantai induknya. 2,2 dimetil pentana namanya. Untuk ini adalah alkana siklis. Di sini kita lihat, di sini ada CH2, CH3, di sini CH2, CH3, H3, CH2C. Namanya itu 1,3,5 trietil sikloheksana. Kenapa? Karena di sini 1, kita di sini nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6 muter. 6, maka heksana. 3, 1, 3, 5. Di sini kita rantai cabangnya itu ada di nomor 1. 1 itu CH2, CH3. Di sini ada di 3 cabangnya. CH2, CH3. Di sini kelima cabangnya, CH3, CH2C. Karena ini mereka namanya itu etil. Karena ada 3, jadinya tri. Maka namanya 1,3,5 trietil siklo. Karena alkana siklis. Depannya itu siklo. Jadi sikloheksana. Heksana itu jumlah atom karbonnya. Jumlah atom karbonnya itu ada 6. Maka namanya heksana. Jadi 1,3,5 trietil sikloheksana namanya. Berikut ada sifat-sifat alkana. Ada sifat fisis. Sifat fisis itu ada alkana merupakan senyawa non-polar. Kedua, bentuk alkana rantai lurus pada suhu kamar itu berbeda-beda. Semakin jumlah atom karbon, semakin tinggi titik didihnya. Adanya rantai cabang pada senyawa alkana menurunkan titik didihnya. Yang kelima, larut dalam pelarut nonpolar, CCl4 atau sedikit polar di etil, eter, atau benzena, dan tidak larut dalam air. Yang keenam, ada alkana lebih ringan dari air. Itu sifat fisisnya dari alkana. Selanjutnya ada sifat kimianya. Yang pertama itu alkana dan sikloalkana tidak reaktif, cukup stabil apabila dibandingkan dengan senyawa organik lainnya. Oleh karena kurang reaktif, alkana kadang disebut parafin, yang berasal dari bahasa Latin parum affins, yang artinya afinitas kecil sekali. Yang kedua, ada alkana dapat bereaksi dengan halogen, salah satunya atom H.
diganti oleh halogen. Reaksi dengan halogen tersebut dinamakan reaksi halogenasi dan menghasilkan alkil halida. Contohnya itu ada CH4 plus Cl2 direaksikan menjadi CH3Cl plus HCl. Yang ketiga ada alkana dapat dibakar sempurna menghasilkan CO2 dan H2O. Contohnya itu CH4, metana ditambah 2 oksigen ditambah menghasilkan reaksi karbon dioksida tambah air. Tuh. Kegunaan alkana itu di kehidupan sehari-hari adalah sebagai sumber unsur hidrogen untuk bahan bakar bersih. Yang kedua ada bahan bakar fosil sebagai pelarut senyawa nonpolar. Yang terakhir ada bahan baku industri. Ini ada pengertian dari isomer. Isomer itu berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari kata iso yang memiliki makna sama dan juga kata meros yang memiliki arti bagian. Dapat ditarik kesimpulan bahwa isomer merupakan bagian yang sama dengan penataan yang berbeda. Istilah ini ditemukan oleh ilmuwan kimia asal Swedia, yaitu Jacob Berzelius pada tahun 1830. Maka isomer adalah suatu senyawa yang memiliki rumus molekul sama, namun rumus strukturnya berbeda. Tuh. Di sini ada keisomeran. Senyawa dengan rumus molekul sama, tetapi rumus strukturnya berbeda. Keisomeran itu terbagi menjadi keisomer struktur dan keisomeran ruang. Keisomeran struktur itu ada 2, kerangka dan posisi. Kalau keisomeran ruang itu ada geometri dan optik. Keisomeran pada alkana itu meliputi tadi isomer kerangka dan isomer posisi. Isomer kerangka itu rumus molekulnya sama, tetapi kerangkanya yang berbeda. Di sini ada 2-metilbutana. Yang ini ada N-pentana, sama rumus molekulnya itu C5H12. Tahu dari mana C5H12? Karena dari atom karbonnya. Atom karbonnya itu ada 1, 2, 3, 4, 5. 5. C5. H12. 3, H3, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12. Di sini ada 12. Lalu di sini N-pentana juga sama. Atom karbonnya itu ada 1, 2, 3, 4, 5. C5. Hanya itu ada 12. 3, 5, 7, 9, 12. Jadi rumus molekulnya itu C5H12 sama. Rumus molekulnya sama, tetapi kerangkanya yang berbeda. Kerangkanya di sini butana, yang di sini pentana. Selanjutnya ada contohnya. Senyawa dengan rumus C4H10 itu memiliki 2 isomer. Yang pertama itu ada normal butana, yang kedua itu ada 2-metilpropana. Apa namanya itu sesuai impak, kalau isobutana itu sesuai trivial. Di sini ada normal butana. Butana itu karbonnya itu ada 4. H-nya itu ada 10, 3, 5, 7, 10. Di sini juga 2-metilpropana. Karbonnya itu ada 4, 2, 3, 4. Atom hidrogennya itu ada 10, 3, 4, 4 tambah 3, 7, 7 tambah 3, 10. Hanya beda dari strukturnya saja, itu namanya keisomeran. Isomer posisi, ada rumus molekul sama, rumus molekulnya sama, posisi gugus atau cabangnya berbeda. Rumus molekulnya sama, tapi gugus atau cabangnya itu berbeda.
Di sini ada contohnya 2 metilpentana dan 3 metilpentana. Di sini hanya cabangnya yang berbeda. Dan di sini rumus molekulnya itu ada 6, C6, H, hanya ada 3, 4, 6, 8, 11, 15, C6H15. Di sini juga sama, rumus molekulnya itu C6H15. Cabangnya itu berbeda, di sini cabangnya di 2 dan di sini di 3. Jadi namanya itu 2 metilpentana, 3 metilpentana. Ini disebut isomer posisi. Jadi sekian dari presentasi kelompok kami. Maaf apabila ada kekurangan dalam menjelaskan dari tiap-tiap slide-nya. Terima kasih. Semoga mengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.